Imam Mahdi pada tahun 2015 itu usianya sudah 35 tahun. Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis ini sudah ada di Madinah Al-Munawwarah. Apakah benar demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah semuanya? Semoga Anda sehat selalu. Bersama saya Ustadz Ahong. Di media sosial banyak beredar konten-konten terkait Imam Mahdi. Sebagian memang ada yang menggunakan hadis-hadis sahih, namun sebagian lain tidak sedikit yang menggunakan hadis-hadis dhaif dan bahkan palsu. Nah, berikut ini saya akan membahas terkait kebohongan seputar Imam Mahdi. Salah satu kebohongan terkait Imam Mahdi adalah ceramah salah seorang ustadz yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu akan diutus pada usianya ke 40 tahun. Nah, dia bilang bahwa Imam Mahdi pada tahun 2015 itu usianya sudah 35 tahun. Artinya Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis ini sudah ada di Madinah Al-Munawwarah. Apakah benar demikian? Namun sayangnya ustadz tersebut tidak menyebutkan hadis Nabi tersebut ada di kitab apa, kualitasnya bagaimana. Nah, ternyata setelah kami telusuri, pernyataan terkait Imam Mahdi diutus pada usianya ke-40 tahun itu ada di beberapa kitab hadis. Di antaranya adalah kitab Musnad Asy-Syamiyyin, Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, kemudian ada kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hammad, dan kitab As-Sunan karya Abu Amr Ad-Dani. Yang terakhir adalah Tarikh Dimashq karya Imam Ibnu Asakir. Tapi masalahnya Ustadz ini bilang Imam Mahdi usianya sudah 35 tahun pada tahun 2015. Dan tahun 2020 ini Imam Mahdi sudah berusia 40 tahun. Dari mana dia tahu itu? Dan bagaimana kualitas hadis yang dia sebutkan ini? Dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwasanya nanti akhir zaman umat muslim akan berperang melawan Romawi, walaupun sebenarnya Romawi sendiri sudah tidak ada. Nah, Nabi ditanya pada waktu itu dalam redaksi hadis riwayat Imam At-Tabrani, man imamun nas yauma idzin, siapa nanti yang menjadi imam kita umat Islam, Nabi? Nah, Nabi menjawab, min waladi wa huwa ibnu arba'ina sana. Nanti yang jadi imam adalah keturunanku, dia berusia 40 tahun. Terkait hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Lisanul Mizan menyebutkan bahwa hadis ini dhaif karena ada perawi bernama Ambasah bin Abi Dhahirah itu tidak diketahui identitasnya alias majhul. Nah, hal ini juga dipertegas oleh Imam Ibnu Katsir dalam Jami' Al-Masanid was Sunan. Dalam ilmu hadis, rawi majhul dalam hal ini adalah yang bernama Ambasah bin Abi Dhahirah, itu adalah majhulul hal, tidak diketahui kredibilitasnya. Nah, tentu ini berimplikasi pada kualitas hadis. Hadis mengenai Imam Mahdi diutus pada usia 40 tahun itu berkualitas dhaif. Dalam riwayat Imam Abu Amr Ad-Dani di kitabnya As-Sunan itu disebutkan bahwasanya yakhrujul mahdi wa huwa ibnu arba'ina sana. Imam Mahdi nanti akan keluar dan dia berusia 40 tahun. Tapi dalam penelitian kami hadis ini adalah hadis mursal yang tidak sampai periwayatannya ke Rasulullah, bukan hadis marfu. Nah, di sisi lain ada keterangan bahwa hadis ini diperuntukkan untuk Imam Umar bin Abdul Aziz. Artinya peruntukan hadis Imam Mahdi keluar pada usia 40 tahun itu khusus untuk Umar bin Abdul Aziz.
Nah, kebohongan selanjutnya adalah terkait Imam Mahdi itu diutus ketika nanti Mekah, tanah haram, itu banjir darah, terjadi pertumpahan darah. Nah, memang hadis ini ada disebutkan dalam beberapa kitab hadis, diantaranya kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim, terus di Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hamad, dan As-Sunan karya Abu Amr Ad-Dani. Namun menurut Imam Ali Al-Qari dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah, hadis tersebut kualitasnya adalah palsu atau maudhu'. Artinya tentu jelas sekali hadis ini tidak bisa dijadikan landasan terkait kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Nah, kebohongan selanjutnya adalah terkait Imam Mahdi itu berklan Bani Tamim, dan Bani Tamim ini adalah katanya klan kuatnya ada di Qatar. Artinya Imam Mahdi itu keturunan Bani Tamim yang ada di Qatar. Nah, padahal faktanya dalam catatan sejarah Bani Tamim ini tersebar luas bukan hanya di Qatar saja, di Oman, di Irak, dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga orang-orang penting dari klan Bani Tamim yang tersebar selain di Qatar. Nah, memang ada hadis Nabi terkait hal itu. Nah, potongan hadisnya adalah fa'alaikum bil fata at-tamimi. Jadi nanti di akhir zaman kalian berpegang teguh dengan pemuda dari Bani Tamim. Nah, hadis ini ada di dalam riwayat Imam At-Tabrani. Namun menurut Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid, kualitas hadis terkait Imam Mahdi itu berasal dari klan Bani Tamim itu hadisnya mungkar. Mungkar kualitasnya itu dua di bawah maudhu, yaitu maudhu, matruk, kemudian ada munkar. Artinya hadis munkar ini kedhoifannya sangat parah dan tidak bisa dijadikan landasan. Memang ada hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya nanti di akhir zaman atau suku yang terkuat melawan Dajjal adalah suku Bani Tamim. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan Imam Mahdi. Artinya Imam Mahdi dari Qatar itu ya mengada-ngada, karena Ustadz ini bilang sebelumnya bahwa Imam Mahdi sudah ada di Madinah. Kok tiba-tiba Imam Mahdi ada di Qatar? Artinya selain hadis yang digunakan itu tidak sahih, juga Ustadz ini tidak konsisten. Nah, saya perlu menyampaikan demikian karena sebagian kelompok seringkali memanfaatkan hadis-hadis terkait Imam Mahdi ini untuk memobilisasi massa, melakukan kekerasan melawan pihak-pihak yang dianggapnya sebagai musuh. Nah, pada tahun 1979 ada orang Arab Saudi bernama Juhaiman Al-Utaibi. Dia bekerja sama dengan iparnya bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Nah, kata Juhaiman Al-Utaibi, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani ini adalah Imam Mahdi karena ciri-cirinya sama persis dalam hadis Nabi. Dia melakukan sabotase terhadap Masjidil Haram. Jadi dia kuasai Masjidil Haram, dia tembaki para pihak keamanan di Masjidil Haram. Klaim bahwa terkait kemunculan Imam Mahdi itu ada pada diri iparnya bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Nah, bila ingin meng-cross check, meneliti secara ringkas terkait kualitas hadis Imam Mahdi yang bermasalah, kita bisa merujuk karya Dr. Abdul Alim Abdul Azim. Nama kitabnya adalah Mausu'ah Haditsil Mahdi Ad-Dha'ifah wal Maudu'ah. Jadi ensiklopedia hadis-hadis dhaif dan maudhu seputar Imam Mahdi. Nah, oleh karena itu memahami hadis-hadis akhir zaman, khususnya hadis terkait Imam Mahdi ini, kita perlu hati-hati. Jangan mudah percaya terhadap ustadz yang menyampaikan atas nama Rasulullah, padahal hadis-hadisnya itu palsu, munkar, dan bermasalah. Nah, sekian dari saya, Ustadz Ahong. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.